Informasi P3K hari ini, sejumlah guru honorer desak Kemendikbud untuk tunda seleksi P3K tahap 3 dan seleksi P3K tahun 2022. Lalu apa alasannya? Sejumlah guru honorer dan pemerintah kabupaten tuntut janji Mas Nadiem. Simak informasinya sampai selesai. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Ketua DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia atau PHNK 2, Raden Sutopo Yuwono mengusulkan agar rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 ditunda. Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah diminta untuk menyelesaikan dulu P3K guru tahun 2021. Menurut Sutopo, rekrutmen P3K tahun 2021 masih menyisakan banyak masalah. Mulai dari penetapan NIP P3K guru tahap 1 yang belum selesai. Kalaupun ada daerah yang tahap 1 sudah selesai, tetapi sengaja menunda memberikan SK karena menunggu penetapan NIP P3K guru tahap 2. Itu saja yang sudah lulus P3K tahap 1 dan 2 masih belum selesai. Hal tersebut dikatakan oleh Sutopo kepada jpnn.com pada hari Selasa tanggal 15 Maret kemarin. Beliau pun kembali melanjutkan belum lagi 193.000 guru honorer yang lulus passing grade atau PG, tetapi tidak ada formasi P3K. Kemudian, guru-guru yang tidak lulus PG, semuanya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jika tidak membahas regulasi bagi guru honorer yang lulus PG tanpa formasi, belum lulus dan belum ikut tes, kami harap jangan buka dulu rekrutmen P3K tahun 2022, begitu tuturnya. Beliau menyarankan sebaiknya semua pihak mendengar detail masukan baik dari yang sudah lulus, yang belum lulus PG, belum ikut tes, dan yang tidak bisa ikut tes P3K. Diakuinya, PHNK2I sudah memberikan masukan kepada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek Iwan Sahril, dan kepada Sesditjen GTK Ibu Nunuk Suryani mengenai masalah P3K tahun 2021. Usulan tersebut diharapkan bisa diakomodasi dalam kebijakan P3K Guru tahun 2022. Selain itu, di masa tunggu ini, PHNK2I juga mendorong pemerintah untuk membuatkan regulasi soal gaji guru honorer dan tenaga kependidikan atau GTK sebesar 2 juta sampai 3 juta per bulan. Gaji setara UMR ini sangat kami butuhkan agar kami fokus mengajar dan tidak perlu nyambi jadi tukang bantuan, ojek online, serta lainnya. Pungkas dari Sutopo. Informasi lain juga dilansir dari jpnn.com mengenai tuntutan mana realisasi janji Mas Nadiem soal gaji P3K guru yang ada di DAU. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek, Nadiem Makarim terus mendorong pemerintah daerah mengajukan usulan kebutuhan formasi P3K tahun 2022 sebanyak-banyaknya. Kemendikbudristek bahkan menyiapkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru sebanyak 758.000. Saat bertemu dengan para kepala daerah se-Kalimantan Tenggara atau Kaltar, baru-baru ini Nadiem Makarim secara khusus meminta dukungan untuk menyukseskan program pengadaan P3K tahun 2022. Dia memastikan anggaran gaji sudah masuk dalam dana alokasi umum atau DAU tahun 2022. Gaji P3K guru tahun 2021 dihitung 14 bulan, sedangkan P3K tahun 2022 dihitung 3 bulan mulai Oktober. Sayangnya, pernyataan Nadiem Makarim ini dinilai oleh Ketua Forum Guru Tidak Tetap atau GTT, Kabupaten Kebumen Musbihin tidak sesuai fakta di lapangan. Mas Nadiem ingin menghendaki Pemda mengusulkan sebanyak-banyaknya formasi. Surat resminya dari Kemendikbudristek apakah ada? Hal tersebut dipertanyakan oleh Musbihin kepada jpnn.com pada hari Selasa tanggal 15 Maret kemarin. Dia menegaskan pernyataan Mendikbudristek ini sudah sering didengar Pemda bahwa gaji P3K guru masuk DAU. Namun, Pemda menginginkan surat resmi karena faktanya setelah dicek dana gajinya tidak ada di DAU. Hal tersebut membuat Kabupaten Kebumen tidak lagi mengusulkan kebutuhan formasi P3K guru tahun 2022. Yang diajukan hanya P3K non-guru, itu pun hanya 45 orang.
Pengadaan P3K Guru tahun 2021 menjadi pengalaman buruk bagi Pemda, karena ternyata anggaran DAU tidak bertambah. Akhirnya, daerah yang harus menanggung beban. Hal tersebut diterangkan oleh Musbihin. Musbihin pun menunggu Nadiem Makarim datang ke Kebumen. Nantinya, kata dia, Nadiem bisa melihat buku APBD Kebumen yang mencantumkan anggaran untuk P3K. Menurut Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI ini, bukan hanya Kebumen yang kesulitan anggaran untuk pengadaan P3K Guru tahun 2022. Ada banyak daerah yang kesulitan termasuk kabupaten atau provinsi Jawa Tengah. Pemerintah pusat selanjutnya ingin Pemda mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Sementara, Pemda berpikir berjuta-juta kali untuk mengusulkan P3K tahun 2022. Menurut Musbihin, sudah ada OPD Kebumen yang menerima DAU secara utuh, tetapi masih menombok anggaran yang ada. Pegawai bertambah, otomatis pengeluaran makin besar untuk membayar gaji P3K 14 bulan. Anehnya, pemasukannya tetap tidak ada tambahan. Pungkas dari Musbihin. Bagaimana menurut Anda mengenai pemberitaan hari ini? Apakah Anda setuju untuk ditunda dulu seleksi P3K tahap 3 dan seleksi P3K tahun 2022? Apa alasannya? Silahkan komen di bawah. Bagi Anda yang sedang menunggu jadwal seleksi P3K tahap 3 ataupun seleksi P3K tahun 2022, sebaiknya persiapkan diri terlebih dahulu dari sekarang. Atur strateginya, salah satunya dengan memperbanyak latihan soal. Sudah sering saya bahas di video sebelumnya mengenai soal P3K tahun 2022 sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB. Anda bisa melihatnya di link video di atas ini. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K tahun 2022. Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.